Halo pemirsa AO Movie. Satu film lawas berjudul Cahat yang rilis tahun 1996. Berkisah tentang pemuda kampung yang menolak dibeli oleh wanita kaya. Hingga akhirnya menjadi petaka untuk kehidupannya. Untuk selengkapnya kita simak, Cekidot. Film berawal dari ayah dan anak yang berprofesi sebagai penyanyi kampung. Ayahnya bernama Sambu dan anaknya bernama Rup yang selalu menemaninya. Selesai bernyanyi, pria bernama Sankar menyuruh Sambu mencarikan jodoh untuk Rup. Sambil berlalu pergi, Sambu membenarkan pendapat Sankar untuk menikahkan Rup. Namun Rup yang menolak justru menyuruh ayahnya menikah karena ibunya telah meninggal. Keesokan harinya Sambu yang baru diperiksa dokter menolak untuk berobat ke Bombay. Rup yang sadar penyakit ayahnya semakin memburuk mencoba membujuknya untuk mau berobat. Sambu yang menolak beralasan di kota Bombay tak bersahabat di mana nyawa tak berharga. Malam harinya Rup berpura-pura akan pergi karena ayahnya menolak untuk berobat. Menyadari itu Sambu justru memarahi Rup yang tak ingin terpisah dengannya. Hingga akhirnya Sambu mau menuruti permintaan Rup untuk berobat ke Bombay. Shambhu Rathod, ये तो हमारी गारंटी है. Ketika di rumah sakit dokter menyarankan agar Sambu berhenti merokok namun dia menolak. Saat Rup membawa ayahnya ke ruangan perawatan, nampak pasien lainnya menyambutnya. Di sela itu Rup meminta izin untuk menemui temannya bernama Chandu dan mencari pekerjaan. Di sisi lain nampak acara ulang tahun wanita bernama Risma ditemani kakaknya bernama Narang. Rup datang ke tempat itu mencari Chandu, diberitahu bahwa dia hanya seorang pelayan. Dalam kesempatan itu Narang juga menyampaikan pembangunan 5 hotel miliknya yang tersebar. Narang juga menyebut seorang menteri bernama Singh yang berjasa dalam bisnisnya. Nampak Singh yang mabuk mencoba merayu Risma untuk tidur dengannya. Risma yang tak suka mengadukan hal tersebut pada Narang. Kemudian Narang menghampiri Singh dan mengajaknya berbicara empat mata. Narang membawa Singh ke toilet dan langsung menghajarnya. Di sela itu Narang menegaskan berkat uangnya Singh bisa menjadi menteri. Ketika keluar Singh berteriak mengaku dipukuli oleh Narang. Singh yang dalam keadaan mabuk membuat semua orang tak mempercayainya. Kemudian Narang meminta pesta ulang tahun adiknya untuk dilanjutkan. Saat bersamaan Risma yang mendengar suara Rup menyuruhnya untuk bernyanyi. Setelah itu Rup memberitahu Chandu bahwa Risma akan memberinya pekerjaan. Dalam kesempatan itu Rup mengajak Chandu untuk pulang kampung menemui ayahnya. Chandu yang menolak membuat Rup marah di mana dia sangat menyayangi ayahnya. Karena hal tersebut Rup memilih meninggalkannya. Saat berlalu dari Chandu tanpa sengaja Rup melihat gambar dewa di trotoar. Ketika hampir tertabrak mobil, gadis bernama Puja dengan cepat menyelamatkannya. Lalu Puja yang kesal memarahinya dengan mengatakan dewanya ingin membunuhnya. Puja yang berlalu pergi dikejar Rup dengan menganggapnya adalah kiriman dewa. Melihat Rup banyak bicara, Puja membentaknya untuk diam dan jangan mengikutinya. Lalu Rup dengan memohon menanyakan namanya. Puja yang terpaksa mengaku namanya adalah Kehidupan. Keesokan harinya seorang suster bernama Wadia mencari pasien bernama Vicky. Di sela itu Wadia baru menyadari keberadaan Sambu yang merupakan pasien baru. Setelah Wadia pergi muncullah Vicky di sebelah Sambu yang takut disuntik olehnya. Lalu Vicky menjelaskan pada Sambu hanya mau disuntik oleh tangan Puja. Nampak Puja yang sebagai suster merayu anak-anak untuk memakan biskuit. Ketika Sambu melihat Puja seperti melihat almarhum istrinya yang punya postur sama. Kemudian Puja yang menghampiri Vicky untuk menyuntiknya dikenalkan dengan Sambu. Saat Puja berlalu pergi, Sambu terus memandanginya yang berharap akan menjadi menantu. Di sisi lain Narang yang berada di kantor disarankan untuk meminta maaf pada menteri. Narang yang tak suka menegaskan bahwa menteri telah melecehkan adiknya. Tak sampai di situ mereka yang menasehatinya justru dikembalikan uang investasinya. Kemudian Rup yang dijanjikan pekerjaan oleh Narang nampak menunggu kedatangannya. Narang yang tak membutuhkan seorang penyanyi didesak Risma mempekerjakannya. Hingga akhirnya Narang menyuruh anak buahnya menyediakan tempat untuk Rup. Saat Risma disuruh Rup meminta sesuatu atas jasanya namun dia akan meminta di lain waktu. Kemudian Rup yang melihat Puja di sebuah halte berlari untuk menghampirinya.
Namun sialnya dia memecahkan botol yang dipegang oleh seorang polisi. Hingga akhirnya Rup memberikan uang pada polisi tersebut agar bisa lepas. Kemudian dengan menaiki bajai Rup mengejar Puja yang berada di dalam bis. Seorang pria yang melihat perjuangannya membantu untuk menghentikan bis tersebut. Di hadapan Puja Rup memberitahunya yang telah mendapat pekerjaan. Di sela itu Rup mengajaknya untuk sekedar minum namun Puja menolak. Saat bersamaan sopir bajai meminta Rup membayar ongkos namun dia tak mempunyai uang. Menyadari itu Puja memutuskan untuk membayarkan dengan syarat supir bajai mengantarnya. Oke, namaste. Zindagi ji. Namaste. Bye. Bye. बाय बाय। Setelah itu Puja yang berada di kuil mulai merasa tertarik dengan Rup. Puja pun mempertanyakan takdir apa yang direncanakan dewa untuknya. शंभू राठौर जी, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, जरा बैठो तो यहाँ। Kemudian Puja yang ditanya Sambu tentang penampilannya mengatakan sangat tampan. Ternyata maksud Sambu ingin menikahkan Puja dengan Rup yang mempunyai wajah sepertinya. Puja yang merasa belum melihat anaknya menyuruhnya untuk berbicara dengan pamannya. Lalu Sambu mendatangi pria bernama Bajiro untuk mengantarnya menemui paman Puja. Bajiro bersedia mengantarnya dengan syarat Sambu berpenampilan botak. Di sisi lain Rup yang berada di kantin kembali bertemu dengan Puja. Dalam pertemuan tersebut diam-diam Puja mengagumi Rup yang apa adanya. Puja mengharapkan agar Rup mengungkapkan cinta untuknya. Sedangkan Rup berusaha menahan diri menunggu momen tepat mengungkapkan cintanya. आपसे एक बात पूछें आप, बुरा तो नहीं मानेंगे? अब आया ना लाइन पे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस। पूछो। Puja yang menunggu ditembak Rup namun tak dilakukan membuatnya merasa kesal. Di sisi lain Sambu menemui keluarga Puja dengan menunjukkan foto anaknya. Dalam kesempatan itu paman Puja memberitahukan bahwa dia adalah anak yatim piatu. Ketika Puja datang dan mengetahui tujuan mereka justru membuatnya merasa kesal. Kemudian seorang cowok bernama Raj memberikan manisan karena naik jabatan. Raj berencana untuk menikahi Puja jika diterima. Namun sayangnya Puja menolak dengan alasan persahabatan mereka lebih penting. Keesokan harinya Rup mendapati ayahnya yang berjoget gembira dengan pasien lainnya. Di sela itu Sambu memberitahu Rup bahwa telah dijodohkan. जिंदगी जी, अरे तुम? आइए ना कॉफी पीजिए, कॉफी नहीं, चाय पीजिए। Setelah itu Rup yang kembali bertemu Puja memberitahukan telah dijodohkan ayahnya. Namun Rup menolaknya karena mencintai orang lain. Hingga akhirnya Puja menyadari gadis yang dicintai Rup adalah dirinya. Saat beranjak pergi Puja juga baru mengetahui kalau Sambu adalah ayahnya. Puja pun menyuruhnya menerima perjodohannya yang membuat Rup semakin bingung. नमस्ते जी, नमस्ते। बाबू, वो मत मरानी अभी मैं। Rup yang menemui ayahnya tiba-tiba menyetujui untuk dinikahkan dengan siapapun. Rup beralasan gadis yang dicintai menyarankan untuk menuruti keinginan ayahnya. Ketika Wadia datang membuat Rup ketakutan yang dikira dijodohkan dengannya. Saat Rup melihat kedatangan Puja seketika membuatnya merasa girang. Rup yang mengenalkan Puja pada ayahnya baru menyadari dia adalah pilihan ayahnya. Ketika Risma melihat Rup yang dikerumuni gadis-gadis membuatnya terbakar cemburu. Di sela itu seorang bernama Patel menawari Rup untuk bernyanyi di hotelnya. Namun Rup menolak dengan berlalu pergi dari hadapan Patel. Risma yang dihampiri Rup mengungkapkan rasa cemburunya. Risma berjanji menyukupi kebutuhan Rup dan meminta agar hanya bernyanyi untuknya. Dia pun mulai menggoda Rup dengan meminta untuk tidur dalam satu kamar. Rup yang menolak menegaskan tak bisa dibeli dengan uang dan berlalu pergi. Setelah itu dengan emosi Risma meminta agar Narang membawa Rup kembali untuknya. Dengan menangis Risma mengaku setelah sekian lama hatinya tersentuh kembali. Kemudian nampak anak buah Narang membawa Patel ke hadapannya. Narang mempertanyakan di mana Patel menawari pekerjaan pada Rup. Narang yang emosi tanpa segan menghajarnya demi menuruti keinginan Risma. Di sisi lain Rup diberitahu dokter kalau ayahnya harus segera dioperasi. Nampak Puja menenangkan Rup dan akan membantu biaya operasi ayahnya. Ketika Rup menemui Patel justru mendapatinya yang penuh luka di tubuhnya. Rup yang ditolak bernyanyi di hotelnya disuruh bertanya dengan Narang. Dengan memohon pada istri Patel Rup mengungkapkan membutuhkan uang untuk ayahnya. Namun Patel tetap menolak dengan alasan keselamatan keluarganya dari Narang. Nampak Puja dengan uang pas-pasan meminta dokter melakukan operasi namun ditolak. Sedangkan Rup merasa putus asa yang tak bisa mendapat uang untuk operasi ayahnya. Narang yang datang mengatakan jika ingin sesuatu maka mintalah pada orang kaya. Di saat Narang pergi nampak Rup yang kesal dan mengatakan tak butuh uangnya. Dengan berlinang air mata Rup mencoba mengamen demi mendapatkan uang. Hingga akhirnya Rup memutuskan kembali menemui Risma demi mendapatkan uang. Dan menyerahkan seluruh hidupnya pada Risma.
Nampak Narang menegaskan akan memberi apapun yang diminta Rup demi kebahagiaan Risma. Kemudian Narang mengajak Rup ke sebuah rumah yang tak ditinggali. Narang mengatakan bahwa Rup bukan pria pertama yang dicintai oleh Risma. Narang mulai bercerita suatu hari mendapati Risma yang sedang menangis. Di mana suaminya sendiri yang membuat Risma menangis dan Narang merasa marah. Narang yang mendapati suami Risma berselingkuh menghajarnya hingga tewas. Selesai bercerita Narang meminta agar Rup tak membuat adiknya menangis. Setelah itu Rup menemui ayahnya yang telah dioperasi. Kemudian Rup membawa Puja ke sebuah rumah pemberian Narang untuknya. Nampak Puja sangat senang yang mengira rumah tersebut akan ditinggali mereka. Dengan sedih Rup mulai berkata apa yang dulu dimiliki telah habis terjual. अपने प्यार को Ketika mengetahui semua Puja tak menyalahkan Rup yang berkorban untuk ayahnya. Di saat raut wajah Rup bersedih justru Puja mencoba menutupi kesedihannya. पूजा प्लीज पूजा रो मत Setelah itu Puja yang bersama Raj memintanya agar mau menikah dengannya. Puja beralasan jika tak menikah dengan Raj maka Rup tak bisa lepas darinya. Raj yang didesak akhirnya mau menuruti permintaan Puja demi kebahagiaannya. Sambu yang menanyakan Puja diberitahu Bajiro bahwa Puja sengaja tak menemuinya. Kemudian nampak sebuah pertunjukan yang menampilkan Rup dan Risma. Sambu yang melihatnya justru merasa sedih dengan mata berkaca-kaca. Saat Rup berniat mengembalikan uang justru Risma mengunci pintu kamarnya. Tiba-tiba dengan buasnya Risma berusaha mencumbui Rup yang berusaha menolak. Hingga akhirnya Rup bisa melepaskan diri yang membuat Risma semakin penasaran. बाजीराव बापू कहाँ है बात नहीं करना मुझसे Ketika Rup ke rumah sakit justru mendapat kabar bahwa ayahnya pulang kampung. Rup yang berusaha mengejar menemukan ayahnya sedang bersandar di sebuah tiang. Sambu yang mengetahui Rup dibeli oleh Risma mengungkapkan rasa kecewanya. Sambu menegaskan Rup tidak hanya menjual diri namun juga menjual impiannya. Sambu yang teramat sangat kecewa menyuruh Rup untuk pergi meninggalkannya. Keesokan harinya Risma mendapati Rup yang memutuskan untuk pulang kampung. Ketika Risma ingin ikut Rup menolak di mana dia akan pergi bersama Puja. Risma yang tak mau menyerah mencoba meyakinkan Rup bahwa dia sangat mencintainya. Ketika Rup tetap memilih pergi membuat Risma seperti orang yang gila. Kemudian Rup dan Bajirao berniat menemui Puja justru mendapati acara pernikahannya. Di hadapannya Rup mempertanyakan kenapa Puja menikah dengan orang lain. Rup yang diusir oleh pamannya menolak untuk pergi demi mendapatkan Puja. Melihat Rup tak mau pergi membuat Puja merasa kesal dan memarahinya. Puja menegaskan Raj telah mengisi hatinya dan juga sangat mencintainya. Mendengar itu Rup mulai sadar apa yang dilakukannya adalah kesalahan. Dengan menangis Rup perlahan mulai pergi dari hadapan Puja. Namun Raj yang menghampirinya mengatakan Puja selamanya akan menjadi milik Rup. Raj pun membawa Rup untuk menikah dengan Puja. Di waktu yang sama Candu datang memberitahukan bahwa Narang sedang mencari Rup. Candu memaksa Rup untuk ikut dengannya menemui Narang namun dia menolak. Rup yang membawa Puja dihadang anak buah Narang hingga terjadilah perkelahian. Setelah itu Rup dan Puja melakukan pernikahan di kampung halamannya. Keesokan harinya Rup mendapati Puja yang diculik oleh anak buah Narang. Nampak Narang menunggangi kuda dengan beberapa anak buahnya untuk menghabisinya. Di sela itu Narang mengingatkan ucapannya yang menyuruh Rup tak membuat Risma menangis. Sambu yang datang memohon pada Narang agar mengampuni anaknya. Namun tiba-tiba Sambu menjatuhkan Narang dari kudanya. Terlihat Narang melarikan diri dengan menunggangi kudanya. Sedangkan Rup dan Sambu harus meladeni beberapa orang anak buah Narang. Narang yang kembali dengan membawa Puja menjadikannya sebagai tawanan.
Nampak Rup berusaha menyelamatkan ayahnya yang digantung oleh Narang. Tak puas memukuli Rup, Narang menusuknya agar tak kuat menolong ayahnya. Narang pun pergi meninggalkan mereka dengan membawa Puja sebagai tawanan. Sambu yang tak rela menantunya dibawa Narang memilih mengakhiri hidupnya. Dalam keadaan berduka, Rup bertekad membawa Puja kembali atas pesan ayahnya. Di sisi lain, Risma meluapkan amarahnya pada Puja yang tak berdaya. Dengan keadaan terluka, Puja menegaskan bahwa cinta Rup tak bisa dibeli. Nampak Rup mendatangi tempat Narang yang mengadakan sebuah acara pesta. Rup yang dalam keadaan payah dihajar oleh Narang. Narang yang kelelahan menghajarnya, justru Rup berusaha untuk bangkit. Hingga akhirnya justru Rup yang bergantian menghajarnya. Terlihat Risma mengancam menjatuhkan Puja jika Rup tak melepaskan Narang. Ketika Puja menantang Risma untuk menjatuhkannya, justru dia tak berani. Di saat Narang ingin menembak Rup, namun ternyata justru mengenai Risma. Menyadari Risma mati di tangannya membuat Narang sangat terpukul. Di hadapan Narang, Rup menegaskan betapa sakitnya kehilangan orang yang disayang. Rup pun membiarkan Narang tetap hidup agar merasakan penderitaan yang sama. Dan film pun selesai.